Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Latif, ya awal, ya akhir, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Basitu, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya senantiasa semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera mulia, dan semakin maksimal menjadi saluran berkah bagi banyak orang, semakin memahami hukum kekosongan, hukum perputaran. Ya. Insya Allah dengan bekal memahami dua hukum itu aja enak kalau urusan materi itu enak. Ya. Kemudian insya Allah panjenengan semua juga terjaga selalu vibrasi syukur makmur berlimpahnya. Ingat bahwa sebenarnya hidup kaya makmur, susah atau payah itu bermula dari benih pikiran dan perasaan apa yang sering kita semai. Oke. Insya Allah dengan menjaga vibrasi syukur makmur berlimpah, apa yang menjadi harapan, hajat, cita-cita panjenengan semua hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Bapak Ibu jumpa lagi ya. Zoom rutin MKSO bab lunas amanah Selasa malam Rabu. Jadi malam ini hasil pollingnya saya baru lihat juga. Dari 4 pilihan paling banyak itu poin kedua ya. Kita akan tanya jawab seputar ilmu manifestasi. Ya. Ilmu manifestasi mewujudkan impian harapan di tahun 2025 dengan 3 alat yang saya sebut dengan jurnal syukur, kemudian dream book, dan juga vision board. Oke, saya mau bertanya dulu nih. Kira-kira panjenengan di sini apakah sebelumnya sudah pernah belajar ilmu manifestasi? Boleh di chat, diketik, sudah pernah belajar ilmu manifestasi apa belum? Atau masih bingung apa itu manifestasi? Ya, belum. Ini Ibu Julia ini kayaknya ada di kelas YouTube dan TikTok ini. Wah, belum. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah panjenengan sudah pernah tahu atau juga bahkan punya jurnal syukur, dream book, dan vision board? Atau paling tidak buku harian lah, yang isinya catatan-catatan atau tumpahan-tumpahan emosi, gagasan, pikiran. Punya atau belum? Atau mungkin panjangan sudah pernah ada pengalaman, ya, ada sisi, ada session di mana sesuatu itu hadir dalam kehidupan panjenengan, kemudian kok merasa, oh kayaknya aku tuh sudah pernah mengalami fase seperti ini. Ya, ada yang mengatakan dengan istilah deja vu. Ya, kayaknya aku pernah deh ada di posisi seperti ini. Kayaknya aku pernah mengalami situasi seperti ini. Biasanya panjenengan sudah pernah menuliskannya, entah di buku yang mana. Mungkin juga saat SMP atau SMA. Ya. Karena menurut penelitian, Bapak Ibu, apapun yang kita tulis, entah itu baik, entah itu buruk, itu akan hadir dalam kehidupan kita. Ya. Sekitar 42% itu akan termanifestasi dengan sempurna. Oke, jurnal syukur sudah punya.
Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, bahwa Allah itu seperti persangkaan hambanya. Allah tidak akan merubah nasib orang itu kalau orang itu tidak merubah apa yang ada di dalam dirinya. Ini sesuatu yang abstrak, yang sering kemudian saya rangkum menjadi 4 hal, yakni mindsetnya, skill, hard skillnya, ya skill nyatanya atau keahliannya, kemudian vibrasinya, dan juga spiritualitasnya. Jadi kalau kemudian panjangan merasa sudah 3 atau 6 bulan bulat pada masalah yang sama, berarti 4 hal ini sudah nggak relevan. Harus diupdate, harus diupgrade. Mindset, skill, vibrasi, dan spiritualitasnya. Salah satu caranya adalah dengan ilmu manifestasi. Manifestasi itu adalah proses perwujudan, ya, harapan, hajat, cita-cinta untuk hadir dalam kehidupan panjenengan. Ya, ada yang mengatakan juga materialisasi. Ya, jadi apa yang sudah dikonsep di dalam pikiran, kemudian diikat dengan perasaan, ya, kita tambahi lagi, yakni dituliskan, divisualisasikan. Nah, ada 3. Yang pertama adalah jurnal syukur. Jurnal syukur ini cukup ngetop di kalangan para orang yang menekuni dunia manifestasi dan juga materialis. Ya. Menulis, bukan diketik tapi ditulis. Aturan mainnya ada beberapa, tapi ingin saya sampaikan poinnya. Yang pertama adalah tugas Anda menulis, bukan mikir. Guru kami di NLP, ya, Richard Blender, ya, di Neurolinguistic Programming, kesalahan terbesar manusia atau kebanyakan orang yang melakukan manifestasi dengan jurnal syukur atau dream book, ya, mereka menuliskan apa yang ingin mereka hadirkan dalam hidupnya. Saat mereka menulis, saat itu juga mereka memikirkan cara. Jadi tugasnya hanya menulis, ya, Bu Sunarwi, Pak Gatot, Bu Masfia, tulis saja, nggak usah mikir. Ya, tumpahkan ide, emosi, gagasan, pikiran ke dalam tulisan. Cara nulisnya bagaimana? Nah, kita identifikasi dulu. Ya, jadi namanya kan jurnal syukur. Ada 3 hal yang sudah sepatutnya kita syukuri. Yang pertama adalah hal yang sudah terjadi di masa lalu. Ini kalau orang yang rajin muhasabah, rajin tafakur, selalu dapat ibrahnya dari kejadian-kejadian masa lalu. Saya ulangi, kalau orang yang rajin muhasabah, rajin tafakur, dia pasti banyak sekali mendapatkan hal yang bisa dia syukuri di masa lalu. Dia melihat masa lalunya itu dengan sangat positif. Karena ada ibrah, ada hikmah. Ya, paham ya? Nah, itu poin pertama. Banyak yang bisa kita syukuri, ya, di masa yang sudah terjadi itu. Buruk atau baik itu tergantung persepsi saja, ya. Tergantung bagaimana panjenengan melihatnya, memandangnya. Nah, maka narasinya bisa dengan kalimat Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan atas kejadian yang dulu aku mendapat pelajaran yang luar biasa, bla 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 bla. Jenengan akan ingat kejadiannya, tetapi emosinya netral, emosinya jernih. Ya, berarti panjenengan sudah, kalau guru kami nggak sudah setengah wisdom, kebajikan, kebijaksanaan udah panjenengan udah setengah perjalanan. Tapi kalau mengingat masa lalu, tapi masih emosinya negatif, ya itu masih harus dibersihkan. Oke ya. Nah, parameternya begitu.
Ini video direkam, nanti insya Allah saya upload di YouTube ya, nanti diulang-ulang. Itu yang pertama, yang ditulis adalah bisa mensyukuri hal yang sudah lewat. Yang kedua adalah menulis ya, syukuri hal yang sedang terjadi saat ini. Oke lah, sedang ada masalah banyak ya. Namanya hidup, pasti ada masalah. Ya kalau sudah pada level yang cukup sebenarnya tidak ada itu masalah. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha yang tadi disampaikan di awal kan sudah jelas tidak ada ujian melebihi batas kemampuan. Tidak ada ujian ya. Memang sajane hidup itu tidak ada ujian. Kalau mau kita bahas mundur lagi bahwa manusia diciptakan untuk bahagia, untuk enak-enak, ya, untuk dilayani alam semesta dan sebagainya dan seterusnya. Nah, jadi tulis hal yang bisa Anda syukuri saat ini meskipun banyak masalah. Ya, contoh sederhana, pagi bangun tidur, Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan aku, anakku, istriku kesehatan. Semakin detail tulisannya, semakin energi syukurnya itu munculnya luar biasa. Semakin detail. Kelihatannya konyol, tapi ini akan sangat membantu batin jenengan untuk memunculkan rasa syukur itu. Ingat Bapak Ibu, di pengajian, di kajian apapun, pasti ada kalimat kita harus sabar, kita harus syukur. Kita harus sabar, kita harus syukur. Tapi sabar dan syukur itu sesuatu yang abstrak. Untuk mencapai ke sana itu banyak orang yang bingung. Saya juga bingung Bapak Ibu. Dulu, syukur itu gimana? Sabar itu gimana? Ada yang bilang sabar ada batasnya, ya berarti tidak sabar. Ya, Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan. Pagi ini masih bisa melihat, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, masih bisa mencium bau embun pagi dan sebagainya. Semakin hening, semakin detail, stimulasi energi syukur jenengan itu akan luar biasa, semakin dalam. Oke, ya. Yang ketiga adalah menulis ya, di zona syukur sesuatu yang belum terjadi, tapi seolah-olah sudah terjadi. Ini menarik. Ini tantangannya di sini nih. Panjenengan misalkan dihadapkan pada pasangan yang pemarah ya. Bisakah jenengan menulis seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih ya Tuhan, Engkau anugerahkan kepadaku seorang istri yang lembut hatinya. Padahal secara kenyataan istrinya galak pemarah. Mungkin jenengan sekarang banyak hutang, banyak amanah. Bisakah jenengan menuliskan seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih ya Tuhan, ya Allah, Engkau anugerahkan kepadaku kepercayaan yang luar biasa, amanah yang cukup kecil, hanya senilai 1 miliar saja. Alhamdulillah, lunas di tahun 2025. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau anugerahkan kepadaku seorang sahabat yang saat ini sedang membawa jalan-jalan uangku. Bisa nggak seperti itu? Tantangannya di sini. Nah, maka ada rumus menulis jurnal syukur pagi hari itu tiga. Yang pertama adalah menulis sesuatu yang sudah terjadi, kita ambil ibrahnya, hikmahnya, berterima kasih untuk itu. Yang kedua, menulis mensyukuri hal yang saat ini sedang terjadi. Yang ketiga, mensyukuri sesuatu yang belum terjadi tapi seolah-olah sudah terjadi. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan. Setiap hari masuk ke rekeningku puluhan bahkan ratusan juta. Ada penolakan nggak di poin ketiga? Pasti, pasti. Ada yang bicara dalam kayak Allah, model kayak kamu piye.
Gimana caranya? Ojo mimpi gitu. Ya, yang poin ketiga pasti ada penolakan nih. Ada mental block. Mental block itu umum ya. Saya ingin sampaikan Abu dan blok. Kalau kita ngomong duit ya, jangan-jangan begitu mungkin dengan nulisnya yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Tuhan, setiap hari masuk uang ke rekeningku 10 juta. Mungkin ada Abu dan blocks. Kalau 10 juta itu dianggap sebagai sebuah angka yang menurut jenengan sudah cukup lumayan, cukup besar. Sampai sini bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Kapan menulisnya? Terserah. Yang penting pada saat rasa jiwa, pikiran tenang. Paling efektif ya pagi hari, bangun tidur, juga mau tidur. Itu enak banget. Ya. Kalau ada yang pernah belajar meditasi, ya, di gelombang antara alfa dan theta, ya, itu secara alami itu terjadi ketika mau tidur dan bangun tidur. Yang kemudian saya sederhanakan dengan kalimat itu gelombang penciptaan. Jadi yang panjenengan dominasi pikiran perasaan ketika mau tidur dan bangun tidur itu yang akan terpancarkan ke alam semesta. Jadi kita ikat dulu dengan menuliskan jurnal syukur. Oke ya Bapak Ibu ya. Poin tentang jurnal syukur saya ingin tutup dengan kalimat seperti ini. Sadar atau tidak setiap hari kita membentuk pola. Entah pola menuju kesengsaraan atau kebahagiaan. Kalau kemudian panjangan merasakan di titik kehidupan saat ini adalah kehidupan yang kurang baik, ya. Artinya jenengan secara sadar atau tidak membentuk pola menciptakan kehidupan yang kurang baik kan? Itu pun mau. Lalu kenapa untuk merubah pola program kehidupan lebih baik kok tidak mau? Pada awalnya kita yang membentuk kebiasaan, sampai akhirnya kebiasaanlah yang membentuk kita. Jadi, apa sih benih pikiran dan perasaan yang dominan muncul ketika mau tidur dan bangun tidur? Kita ikat dengan jurnal syukur, maka insya Allah akan mudah dalam proses manifestasi perwujudannya atau juga materialisasinya. Clear ya untuk jurnal syukur ya. Jadi, tulisan, bukan diketik. Sudah saya jelasin di YouTube saya bahwa ditulis bukan diketik. Paksa diri dulu deh 21 hari, 40 hari, 90 hari. Lawang selama ini juga ya panjenengan mohon maaf ya mungkin bangun tidur atau pas mau tidur juga memikirkan hal-hal yang buruk aja mau. Kenapa ini untuk hal yang baik tidak mau? Ya umur-umur kayak kita ini memang harus dipaksakan sehingga membentuk sebuah program baru. Oke ya Bapak Ibu, jurnal syukur selesai, kita ngebahas tentang dream book yang kedua. Ya, buku impian. Jangka pendek, menengah, jangka panjang. Kalau ini ada waktunya, ada waktunya. Ada fotonya sebagai simbol, sebagai anchor atau jangkar emosi. Ya, misalkan Ibu Sunarwi ya di ulang tahun anaknya mau membelikan sepeda motor, tempel gambar sepeda motornya. Jika perlu tulis tanggalnya. Tuhan, terima kasih ulang tahun putriku yang ke-19 bisa membelikan sepeda motor NMAX. Jadi ada batas waktunya. Mau umroh, lunas hutang, mau duit, tempel gambar duitnya. Duitnya yang rapi ya, karena ada kejadian seperti ini.
Ada seorang sahabat yang di rumahnya itu uangnya berceceran, Bapak Ibu. Di dapur ada uangnya, di kantong apa? Kantong celananya yang mau dicuci, istrinya sering nemu uangnya. Di mobilnya ada uangnya juga. Jadi uangnya di mana-mana. Ternyata sadar atau tidak, Bapak orang tersebut ya, itu membuat dream book, gambarnya itu uang berantakan, Pak Gatot ya. Uangnya uang berterbangan itu loh. Uang berceceran. Ternyata berhasil. Tapi ya itu uangnya berceceran di mana-mana. Nah, ingatlah materi tentang uang ya, bahwa uang itu energi, ya. Cintailah uang, hormati uang, maka uang akan senang datang kepada jenengan. Tadi ada orang dari Palembang, ya, hajatnya menagih hutang ratusan juta kepada kerabat sahabatnya. Alhamdulillah ada yang berhasil, ada yang belum, ya seperti itu. Tapi poinnya adalah beliau mendapati dan menyadari bahwa oh iya, banyak hal-hal yang keliru tentang uang, ya hubungan yang keliru tentang uang, sehingga uang itu sering kabur dari dirinya. Paham ya? Uang tidak nyaman di lingkar dirinya, di energi ini nggak nyaman, sehingga uangnya kabur-kabur. Entah kabur ditipu, entah kabur dibawa temennya, entah kabur investasi kemudian nggak tahu kemana. Jadi ada ketidakseimbangan energi di dalam dirinya sehingga alam semesta memaksa uang tersebut untuk keluar dari dalam dirinya. Ya, itu dream book. Ya. Kemudian yang terakhir adalah vision board. Vision board ini lebih lebih gila sih. Think out of the box ya. Hal-hal yang mungkin di luar logika. Ya. Anda ingin apa? Cari gambarnya, tempel. Tulis, tempel. Ya. Sesuatu yang mungkin boleh dibilang absurd ya, nggak masuk akal. Ya, kalau kita ngomong rezeki sebenarnya kan banyak yang nggak masuk akal. Setelah tercapai, baru sadar ternyata bukan nggak masuk akal, akal kita yang belum masuk gitu aja. Oke ya, Bapak Ibu ya, itu aja secara garis besar ya. Sekali lagi ada yang baru masuk bergabung ya, bahwa saya kalau menyampaikan materi tidak lama-lama ya, to the point, insya Allah relevan dan aplikatif ya. Oke, itu tentang manifestasi dengan jurnal syukur, vision board, dan dream book. Apa yang Anda tulis? Ya, menurut penelitian sih 42% tercapai. Tapi kalau Anda bisa yakin, insya Allah sebagian besar pasti akan tercapai. Bahkan guru-guru kami di level tertentu bahwa ilmunya Allah itu sebuah kepastian. Pasti, pasti terjadi. Oke, sebelum lanjut, silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan 10 menit terakhir. Monggo. Halo Pak Ustadz, Punten mau nanya. Ini yang mana ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Oh, Ibu Mas. Mutia. Ya. Silakan Bu. To the point Bu ya. Tinggal 9 menit. Iya, iya. Untuk jurnal syukur Pak Ustadz, itu penulisannya setiap pagi. Setiap Wah, pagi. ya. Pagi itu wajib saya katakan. Mm-mm. Pagi itu, Jadi setiap pagi. pagi itu Jadi wajib. tulisan yang sudah ditulis boleh diulang-ulang lagi ya, Boleh. boleh diulang-ulang. Ya, pertama Mm-mm. boleh Bu. Boleh. Mm-mm. Ada loh orang yang stroke sembuh dengan jurnal syukur itu ada. Mm-mm. Wis banyak Kak. Berarti setiap pagi itu nulis ya. Mm-mm. Ya pagi nulis 3 lah minimal. Mm-mm. Bisa nulis dengan Iya. masing-masing tadi ya yang
Bersyukur atas masa lalu, bersyukur atas hari ini, dan sesuatu yang belum tadi seolah-olah Iya, sudah terjadi, atau iya, ya tulis tiga aja dulu yang saat ini pun juga tidak masalah. Yang penting nulis minimal tiga. iya, Begini, kata minimal itu jangan jadi patokan ya. iya, Saya dapat dapat ilmu ini dari pelatih bisnis saya dulu, Insinyur Wayan Remo. Beliau seorang dosen di Saraswati. Ya. Jadi kata minimal itu jangan dijadikan acuan untuk sesuatu yang lebih baik. Ya lebihkanlah kewajiban. Ya, saya gunakan tiga untuk menstimulasi untuk latihan. Kalau bisa 10, 10. Jadi iya, jurnal syukur ini ibu, bapak ibu banyak yang sudah mengalami perubahan luar biasa. Yang tadinya mumet mikir keluar dirinya, terlebih khusus masalah hutang ya misalkan. Kan saya sering sampaikan, hutang dipikir mumet. Orang mumet vibrasinya turun, energinya rendah, ya, rezeki jauh. Betul? Utang betul, betul, betul. tidak dipikir, tapi memang harus dibayar. Utang tidak dipikir, pikiran enteng. Memang harus dibayar. Tapi pikiran kita lebih enteng. Paham ya? Ini Pak Gatot Iya, ya. iya, Hutang dipikir, Pak, mumet. Tapi harus dibayar. Hutang nggak usah dipikir. Ini kendalinya di sinilah. Jadi memang paradoks. Oke ya. Bapak Ibu ya, Bu Mas Fia ya. Jadi setiap hari. iya. Saya kalau Setiap saya hari. bukan tipe orang yang suka ngumpulin-ngumpulin apa testimoni apa, Bu ya. Males saya. Biarkan Anda jadi bukti sendiri. Banyak yang berhasil, kehidupannya luar biasa, keajaiban datang ke dalam hidupnya. Dengan apa? Baru di jurnal syukur. Di bulan ini yang kemarin tanggal 9 berangkat, Ibu biasanya hadir, Ibu Adik Yaman dari Sulawesi. Dia umroh. Jadi bulan ini Alhamdulillah grup teman-teman MKSO ada 7 orang yang umroh. Ada yang gratis, ada yang dapat hadiah, ada yang memang nabung. Ya, yang bulan Maulid kemarin agak banyak ya. Kalau Nah, bahkan yang absurd itu Hamin 7 ya. Ibu dari Bojonegoro kalau nggak salah itu udah hadir Pak ya. Hadir enggak? Dari Bojonegoro. Itu Hamin 7. Nggak sampai 10 hari tiba-tiba anaknya datang ngajak umroh. Masya Allah, gitu. Yang dapat berangkat gratis umroh itu dia sudah nulis. Ada orang-orang Gresik dari Gresik. Ibu siapa namanya? Dia nulis. Ilmu jurnal suku dari awal menyimak di MKSO nulis. Ternyata kejadian. Ya, dapat hadiah umroh. Kan biasanya tipu-tipu tuh. Ternyata kupon umroh kan begitu permainan para travel ya. Kupon umroh gitu, voucher umroh. Ini enggak, ini serius. Ini gratis umroh. Begitu. Jadi setiap hari Iya, ingat aturannya itu jangan dipikir. Tugas kita nulis bukan mikir. Nah, iya, kalau dream book memang nanti otak kirinya bekerja. Ya kan ada waktu. Caranya bagaimana? Kemungkinan-kemungkinan bagaimana? Tapi ingat di narasi afirmasi ya, yang ikut kelas afirmasi itu pasti tahu. Selalu katakan bahwa kita menerima dari arah yang tidak terduga. Terima kasih Tuhan, Engkau hadirkan kepadaku banyak sekali rezeki dari arah yang terduga dan dari arah yang tidak terduga. Ini untuk melepaskan kemelekatan. Kalau Anda ngotot dan maksa pada sebuah cara, artinya Anda menutup jalan rezeki yang lain yang tidak terduga. Sementara kan janji Allah jelas. Dalam taat, di dalam takwa, pasti ada jalan dari arah yang tidak terduga. Ingat kalimat sederhananya, ngotot boleh tapi jangan maksa. Pak Sumangat, ngotot pokoknya dengan bekerja ini bisa lunas hutang itu kan.
Tidak begitu aturan mainnya di alam semesta. Nanti nggak selesai-selesai karena mungkin Tuhan ini mau ngasih dari rezeki dari area yang tidak terduga. Selalu berikan ruang untuk ada rezeki masuk dari area yang tidak terduga. Kalau kita ngotot dengan cara itu, ngotot dan maksa itu kita melekat, kita menutup, melekat itu menutup. Masuk ya? Nah, begitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya ini jika jenengan butuh ya, jika jenengan butuh ya, bisa ikut lebih spesifik kelas bimbingan manifestasi jurnal Sukul, Dream Book, dan Vision Board. Nanti diajarin sangat detail, terutama narasinya, ya, narasinya, kalimat-kalimatnya. Karena setiap kata itu doa, ya, setiap kata-kata itu adalah doa, setiap kata-kata itu berenergi. Apa yang Anda tulis, kalau dalam penelitian menyatakan 42% terrealisasi, terwujud, termanifestasi, tapi insya Allah kita yakin sama Gusti Allah, perasaan kita enak, perasaan kita diterima oleh semesta, maka itu akan terwujud. Oke? Saya rasa itu saja, sudah kurang 1 menit, nanti akan putus dengan sendirinya. Lebih kurangnya mohon maaf. Insya Allah yang sedikit ini bisa langsung panjenengan praktekkan. Sekali lagi, jika merasa butuh, ya silakan hadir di kelas dadakan. Ini kelas dadakan anak main banyak yang minta. Saya akan ngetes di status WA, apakah panjenengan memang butuh dibimbing secara detail perihal jurnal sukul, Dreambook sama Vision. Ternyata banyak yang respon. Ya sudah, ayo kita jadikan. Oke. Insya Allah kita mulai tanggal 12. Saya rasa itu aja Bapak Ibu. Oke. Istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan. Ya, cek lagi Quran surat atau ayat 2 dan 3, Quran surat Nuh ayat 10 sampai 15, ya, dicek lagi bahwa marilah kita kembali kepada program auto hidup bahagia makmur sentosa, yakni program taat, program takwa kepada Gusti Allah yang Maha Kuasa. Ngaten nggih Bapak Ibu, sembah sungkem sedaya lepat kula nyuwun agunging